dibuat dengan cepat dan juga teliti. Namun, apakah hal tersebut dapat cukup untuk menyatakan bahwa mesin tersebut bekerja dengan lancar? Namun, bagaimana jika selama proses pekerjaannya terdapat resiko dan juga Kami dari kelompok PBL FK 2025-44P di sini kami mengembangkan sebuah mesin artesian semi otomatis. Dan melalui analisis specific impact, kami menyadari bahwa keberhasilan suatu proyek itu tidak ditentukan oleh fungsi mesinnya. Adapun proyek yang kami kerjakan adalah mesin kartesian semi otomatis, di mana pada semester ini kami diminta untuk memfabrikasi mesin tersebut yang memuat 3 pergerakan aksis yaitu X, Y, dan Z. Mesin ini sendiri memiliki komponen seperti motor DC, Arduino, motor driver, limit switch, emergency stop, serta program pengendali agar mesin dapat bergerak secara otomatis. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja serta menghemat waktu dan penggunaannya menjadikan kerja kita lebih efisien. Selain aspek teknis, proyek ini juga memiliki dampak terhadap pengguna. Misalnya lebih efisien dan mempersingkat waktu serta anggota tim maupun lingkungan kerja. Oleh karena itu, kami melakukan analisis specific impact selama 4 minggu. Dimensi yang pertama yang akan kaji adalah keselamatan dan kesehatan kerja ataukah tidak. Nah, hasil observasi menunjukkan bahwa mesin telah dilengkapi dengan emergency stop dan limit switch sebagai sistem pengaman atau safety. Namun selama proses verifikasi, kami menemukan bahwa masih terdapat anggota yang melakukan penyeluruhan tanpa menggunakan APD. Padahal penggunaan APD penting untuk melindungi pekerja dari paparan panas solder maupun asap yang dihasilkan selama proses penyeluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur keselamatan masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip keselamatan kerja. Nah, selain aspek K3, kami juga menganalisis dampak terhadap lingkungan sekitar. Selama proses perakitan, kami masih menemukan sisa potongan kabel, komponen elektronik, sampah plastik, dan juga botol minuman yang belum dipilah. Nah, walaupun tidak sederhana, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah serta kebersihan area kerja masih belum optimal. Apabila kebiasaan tersebut terus dilakukan, limbah elektronik berpotensi mencemari lingkungan kita. Sebagai orang yang bertanggung jawab dalam hal mekanik di proyek ini, saya menyadari bahwa desain mekanik tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus aman bagi penggunanya. Saya belajar bahwa pekerjaan kelistrikan harus selalu menggunakan keselamatan dengan menerapkan SOP atau menggunakan APD. Memahami bahwa pemrograman yang baik bukan hanya bebas error, tapi juga mampu melindungi pengguna ketika terjadi kondisi darurat. Nah, jika kami mengevaluasi proyek PPL ini dari awal dan juga mengulanginya, hal pertama yang akan kami ubah adalah menjadikan aspek keselamatan kerja dan juga kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari proses perencanaan sejak awal dimulainya proyek ini. Melalui civic impact, kami belajar bahwa keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari berfungsinya mesin, tapi juga bagaimana proyek tersebut aman, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Pengalaman ini akan menjadi bekal bagi kami sebagai calon insinyur untuk merancang teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga mengutamakan keselamatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan juga keberlangsungan lingkungan.